Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pinar semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda Pi Network kita masih belum ada perubahan apapun ya teman-teman. Masih informasi seputar KYC. Nah, berbicara tentang KYC, kita ingatkan buat para teman-teman yang belum mengajukan KYC, segera ajukan KYC dari sekarang, mumpung ada tambahan waktu hingga tanggal 31 Desember dari core team. Jadi jangan sia-siakan waktu tambahan dari core team ini ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian tidak bisa menikmati koin kalian gara-gara kalian tidak menyelesaikan KYC. Akan sangat disayangkan jika koin kalian tidak bisa kalian nikmati ya teman-teman ya. Siapa tahu nanti koin Pi-nya harganya mahal ya teman-teman ya, siapa tahu. Oke, kita langsung aja ke info terbarunya ya teman-teman. Nah, di sini ada berita dari salah satu media ya teman-teman. Minggu-minggu yang menentukan jaringan Pi menyambut batas waktu 31 Desember. Oke, jika kita hitung dari hari ini ya teman-teman, memang 31 Desember ini sangat menentukan ya teman-teman ya. Apakah Pi akan meluncurkan open mainnet-nya atau akan ada drama-drama Korea terbaru dari Pi Network. Ini yang sangat kita tunggu-tunggu ya teman-teman ya. Bukan hanya pioner Indonesia, bahkan pioner di seluruh dunia pun menunggu berita terbaru tanggal 31 Desember nanti ya. Pi Network telah menarik perhatian signifikan sejak awal, menarik jutaan pengguna di seluruh dunia dengan janji mata uang kripto yang terdesentralisasi dan mudah digunakan. Sekarang, saat proyek tersebut mendekati fase kritis, semua mata tertuju pada kemampuan Pi Network untuk memenuhi tenggat waktu yang ambisius. Dengan tenggat waktu 31 Desember yang semakin dekat, beberapa minggu ke depan akan menjadi sangat penting dalam menentukan apakah jaringan tersebut dapat memenuhi janjinya atau menghadapi kemunduran lebih lanjut. Pi Network yang diluncurkan pada tahun 2019 oleh ilmuwan Stanford Nicholas Kokalis dan Cheng Diaofan telah lama berjanji untuk merevolusi cara orang berinteraksi dengan mata uang kripto. Dikenal karena pendekatan inovatifnya terhadap penambangan tap to earn, jaringan ini memungkinkan pengguna yang disebut sebagai pioner untuk menambang Pi Coin melalui aplikasi seluler mereka tanpa memerlukan perangkat keras yang mahal atau konsumsi listrik. Namun, seiring proyek semakin mendekati transisi dari mainnet tertutup ke mainnet terbuka, sorotan kini tertuju pada apakah Pi Network akan memenuhi peta jalannya dan memenuhi harapan pengguna. Periode mendatang akan sangat penting karena jaringan belum menyelesaikan sejumlah tonggak penting, termasuk proses KYC yang merupakan bagian integral dari fase proyek berikutnya. Salah satu rintangan paling signifikan bagi Pi Network adalah verifikasi KYC yang diperlukan untuk memastikan hanya pengguna sah yang dapat berpartisipasi dalam mainnet terbuka. Batas waktu untuk menyelesaikan verifikasi KYC semakin dekat, dan kegagalan memverifikasi sebagian besar basis pengguna dapat menunda transisi ke jaringan terbuka dan berpotensi meredam antusiasme seputar proyek tersebut. Seiring dengan pergerakan Pi Network menuju mainnet terbuka,
Proses KYC dipandang sebagai langkah penting dalam menjaga integritas jaringan. Dengan jutaan pengguna di seluruh dunia, Pi menghadapi tugas berat dalam memverifikasi setiap akun individu, memastikan bahwa semua peserta mematuhi peraturan global. Hasil dari proses verifikasi ini akan menentukan apakah Pi dapat memenuhi janjinya untuk menjadi mata uang digital yang berfungsi penuh yang dapat diperdagangkan dan digunakan oleh pengguna dalam aplikasi nyata. Meskipun menghadapi tantangan, para pendukung Pi tetap berharap bahwa tim akan memenuhi tenggat waktu dan berhasil bertransisi ke mainnet terbuka. Saat proyek mendekati tahap akhir, kepercayaan komunitas terhadap kemampuan tim inti Pi untuk mengatasi rintangan ini tinggi. Keberhasilan transisi ini dipandang sebagai momen penentu masa depan Pi Network. Selain proses KYC, tim inti Pi harus memastikan bahwa peta jalan yang lebih luas yang mencakup migrasi ke mainnet terbuka dan integrasi dengan aplikasi terdesentralisasi dijalankan dengan lancar. Proyek ini telah menjanjikan ekosistem terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan memanfaatkan Picoin dalam berbagai aplikasi. Namun jalan ke depan penuh dengan tantangan. Salah satu masalah yang paling mendesak adalah apakah jaringan Pi dapat menyediakan utilitas yang cukup untuk koinnya setelah beralih ke jaringan terbuka. Sementara koin Pi saat ini sedang ditambang dan disimpan oleh pengguna. Nilai sebenarnya hanya akan terwujud setelah jaringan beroperasi penuh dan terhubung ke bursa mata uang kripto global. Memastikan fungsionalitas dan keamanan ekosistem ini akan menjadi tugas penting bagi tim pengembangan Pi. Selain itu, Pi Network menghadapi skeptisisme dari para kritikus yang mempertanyakan apakah tim tersebut dapat mewujudkan rencana ambisiusnya. Dengan begitu banyak pesaing di bidang mata uang kripto, khususnya Bitcoin dan Ethereum, Pi harus membuktikan bahwa ia dapat menawarkan sesuatu yang unik dan berharga bagi para penggunanya. Mencapai tujuan ini sangat penting bagi Pi untuk mempertahankan relevansinya di pasar yang semakin kompetitif.